Welcome to my channel, like and subscribe ya. Kalau engkau haus, aku akan memberikan air di mana engkau tidak akan haus lagi. Secara logika, secara pikiran, perempuan ini sepertinya bingung. Kok bisa ya ada air yang diminum dan tidak akan haus lagi? Ini bicara secara alamiah, air untuk tubuh jasmani. Tetapi ada air, yaitu air hidup. Yesus adalah air hidup. Ketika kita datang kepada Yesus, meminum air kehidupan, maka kita tidak haus lagi. Ini bicara tentang jiwa kita. Jiwa kita selalu penuh dengan rasa haus, penuh dengan dahaga. Itu sebabnya di dunia ini masih banyak orang yang selalu haus dan haus dengan apa yang ditawarkan dunia. Haus dengan kekuasaan, haus dengan materi, haus dengan harta kekayaan, haus dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kenikmatan bagi daging, bagi jasmani. Tidak akan pernah terpuaskan. Tetapi Tuhan Yesus dia katakan, kalau engkau minum air yang akan aku berikan, engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan merasakan dahaga lagi. Daud dia pernah merasakan rasa haus. Itu sebabnya dia menulis Mazmur, seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Betapa Daud sangat merindukan pribadi Tuhan. Betapa Daud sangat menantikan pribadi Tuhan di dalam kehidupannya. Demikianlah setiap orang, kata Pascal, ada satu ruang yang kosong di dalam setiap orang yang tidak akan bisa diisi oleh apapun, oleh seorang pun, kecuali hanya oleh penciptanya dan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kehidupan yang akan menghidupkan jiwamu, yang akan menghidupkan rohmu kalau engkau datang kepadanya. Seperti yang terjadi kepada perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria ini? Tuhan Yesus tahu kehidupan perempuan Samaria. Dia hidup dari satu pria ke pria yang lain. Sampai ada 5 pria di dalam kehidupannya. Tapi dia tidak terpuaskan. Dia merindukan kasih sayang. Dia merindukan perhatian dari lawan jenis, dari seorang pria. Tetapi dia tidak terpuaskan. Dan Yesus tahu bahwa di siang hari itu perempuan Samaria itu akan datang di sumur Yakub untuk menimba air. Kenapa perempuan ini datang di siang hari? Padahal waktu itu orang membutuhkan air di waktu pagi. Perempuan ini datang ketika pada kebanyakan orang sedang makan siang. Karena dia malu dengan kehidupannya. Dia merasa kehidupannya tidak berharga lagi. Dia mau menyembunyikan diri. Tetapi dia ditangkap oleh Tuhan. Waktu yang tepat perempuan ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga punya waktu yang istimewa buat perempuan ini. Ketika Tuhan Yesus menyatakan, maukah engkau kuberikan air yang hidup? Otomatis perempuan ini langsung menerimanya. Dan apa yang terjadi? Ketika perempuan ini menerima Tuhan Yesus, yang adalah simbol air hidup, hidupnya langsung berubah. Seorang yang mau menyembunyikan diri dari rasa malu, dari keberdosaan, langsung menjadi seorang yang berani mengakui. Di sana dia ada di sekeliling kampung dan menyerukan, di sana ada seorang nabi yang tahu betul hidup saya. Kenapa perempuan yang tadinya malu, yang tidak berharga, kini menjadi seorang yang berani, kini menjadi seorang yang merasa hidupnya berharga, hidupnya berarti, karena dia sudah berjumpa dengan pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau mungkin merasa bahwa hidupmu terasa berat, hidupmu mungkin sudah hancur, masa depanmu mungkin sudah tidak ada, atau engkau dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, Tuhan Yesus menawarkan, inilah air kehidupan. Maukah engkau meminumnya? Itu akan memuaskan dahaga jiwamu. Air kehidupan yang Tuhan Yesus berikan itu bukan tanpa pengorbanan, itu bukan tanpa harga,
tapi dia sendiri telah mengorbankan nyawanya, hidupnya. Dia menderita di jalan Via Dolorosa. Dia disalibkan, dia ditelanjangi, dia dipermalukan. Oleh karena apa? Oleh karena dia mau menanggung dosa kita. Oleh karena dia mau menanggung rasa malu kita. Oleh karena dia mau menanggung masa lalu kita yang kacau, yang berantakan, yang hancur. Oleh karena dia mau mengasihi kita orang berdosa. Itu sebabnya dia menawarkan air kehidupan. Siapapun engkau yang mendengarkan berita ini, mungkin engkau sedang terpuruk, mungkin engkau merasa malu, mungkin engkau merasa bahwa hidupku akan berat dan berat, tidak punya jalan keluar. Tapi saat ini Tuhan Yesus mau datang kepadamu dan dia mau menawarkan kehidupan. Bukan cuma kehidupan di bumi, kehidupan kekal. Engkau pasti menerima keselamatan asal engkau percaya, engkau bertobat, dan kau mau mengikuti dia. Hari ini dia masih membuka pintu anugerahnya yang lebar. Dia masih memberikan kesempatan kepadamu, siapapun engkau. Amen. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi engkau. Kesaksian saya, ketika kehidupan saya merasa depresi oleh karena sakit penyakit, oleh karena sepertinya masa depan saya hancur karena umur saya mungkin tidak lama lagi, karena saya tahu diagnosa dokter. Tiba-tiba Tuhan kasih mimpi yang sangat jelas. Saya melihat di depan saya dibatasi oleh jurang yang dalam, tapi ada satu bukit. Di sana saya melihat dalam keadaan remang dan gelap, ada satu sosok yang terpalang di kayu salib, dan dia hanya menyebutkan 3 kalimat yang sama. Aku menderita karena aku mengasihimu. Amen. Dalam 3 menit kemudian, suara audible itu, suara yang saya tangkap seperti orang berbicara kepada saya, hidup. Aku menderita karena aku mengasihimu. Yang ketiga kali yang membuat hati saya hancur dan saya menemukan kehidupan yang sebenarnya. Tuhan katakan, aku menderita karena aku mengasihi Sonia. Itu nama saya. Hati saya sangat hancur. Tidak ada pribadi yang bisa menawarkan kehidupan yang indah, kehidupan yang kekal, jaminan keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus. Dan 27 tahun berlalu sampai hari ini, walau dalam pergumulan, dalam proses hidup yang berat, hati saya terasa sangat-sangat diberkati, terasa dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau engkau saat ini dalam keadaan pergumulan yang berat, Tuhan Yesus ada di depan engkau. Amen. Mari datang kepadanya. Serahkan bebanmu, serahkan hidupmu, Amen. serahkan kegalauan hatimu. Amen. Mungkin engkau sedang depresi. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup mengubah hidupmu. Engkau akan jadi berharga. Engkau akan jadi berarti di hadapannya. Perempuan Samaria yang mungkin adalah sampah bagi masyarakat, tapi Tuhan Yesus angkat. Tuhan Yesus berikan perhatian istimewa, berikan penghargaan yang khusus, sehingga dia dibebaskan dari penghakiman, dibebaskan dari rasa malu oleh karena kasih Tuhan Yesus yang kekal. Itu sebabnya selama Tuhan memberikan anugerah hidup, kesempatan hidup, mari datang kepada Tuhan Yesus. Akui dosamu, bertobat, serahkan hidupmu, dia akan ambil kendali. Amen. Dia akan berdaulat atas hidupmu. Amen. Dan engkau akan lihat jalanmu akan terbuka. Amen. Janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam hidupmu. Amin firman Tuhan.